Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita sungguh bersyukur di hadapan Tuhan malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di malam Natal. Saudara, kalau kita mengenang 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem yang sepi, di sanalah Tuhan kita Yesus Kristus lahir di kandang yang hina untuk mengasihi kita, menyatakan kasih yang tidak masuk akal Dia berikan kepada kita. Kita sungguh bersyukur, biarlah kita dapat siap hati, sungguh-sungguh saudara mengikuti setiap rangkaian acara ini boleh membuat kita lebih mengasihi akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kasih Tuhan yang Engkau nyatakan, Engkau demonstrasikan ya Tuhan, dengan Engkau datang ke dunia yang penuh dengan dosa. Datang kepada kami orang-orang yang sepatutnya mati. Terima kasih untuk pernyataan kasih-Mu yang besar. Biarlah malam hari ini ya Tuhan bersama-sama kami mau merayakan malam Natal. Kami bersama-sama mengingat satu tema yang besar, the story of love. Bapa, kami bersyukur untuk kisah kasih yang besar yang ditunjukkan oleh Allah untuk kami. Dan biarlah kami dengan hati yang penuh syukur, hati yang beribadah, kami datang di hadapan Tuhan, mengikuti setiap rangkaian acara, menguatkan kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan dan mau mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, mengasihi sesama kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Itu apa sih? Kenapa Ai tiba-tiba nanyain gitu? Soalnya di sekolah minggu, di sekolah, di rumah aku selalu diajarkan tentang kasih. Dulu pas di temanku pernah berantem pas di sekolah. Lalu kata guruku bilang gak boleh berantem, kita harus saling mengasihi. Nah, jadi aku pengen tahu apa itu kasih dan bagaimana cara mengasihi. Kasih itu Tuhan Yesus. Hah? Kok kasih itu Tuhan Yesus? Apa maksudnya kasih itu Tuhan Yesus, Ma? Aku nggak ngerti. Nah, kasih itu adalah ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini jadi manusia, sama seperti kita. Starlight shine, the night is near. Shepherds watch from here. I close my eyes, see the night when love was born. Perfect child, gently waves her mother bent to kiss God's face. I close my eyes, see the night when love was born. Hallelujah.
Prince of Peace, love come down for you and me. Heaven's gift, the Holy Spark, to let the way inside our hearts. Bethlehem, through your small door came the hope we've waited for. The world was changed forevermore when love was born. I close my eyes, see the night when love was born. Nah gitu Ai. Jadi Ai udah ngerti sekarang kenapa kasih itu adalah Yesus. Oh, gitu mah. Mama, kenapa Tuhan Yesus mau lahir ke dalam dunia ini? Lahirnya di kandang lagi. Kan kandang bau, kotor. Iya, itu karena Tuhan Yesus mengasihi Mama, mengasihi Ai, mengasihi semua orang di dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus mau tinggalin surga. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, bahkan lahir di kandang yang hina, yang kotor buat kita semua. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.
Shalom Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita seperti tahun-tahun sebelumnya kita bisa bersama-sama merayakan Natal. Kita bersyukur untuk kesempatan ini dan bersyukur di tengah perayaan Natal, malam Natal ini kita juga punya kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa, mohon Tuhan menolong setiap kita di dalam merenungkan firman Tuhan malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih karena kasih-Mu yang besar. Engkau rela meninggalkan segalanya, datang ke dunia ini untuk lahir, bahkan mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami sungguh rindu sebagai orang-orang percaya di dalam Natal ini kami bisa bersama-sama kembali merenungkan, bahkan menghidupkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami secara nyata. Tolong untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga setiap kami yang bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan untuk mendasari perenungan firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. Saya hanya akan membacakan beberapa ayat 7 sampai dengan ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, setiap kali kita merayakan Natal, saudara, kita tentu akan mendengar, akan melihat drama-drama yang berkaitan dengan Yusuf dan Maria yang pergi ke Bethlehem, tentang orang-orang Majus, tentang gembala-gembala, bintang di timur, dan sebagainya. Saudara, sebuah kisah atau kisah-kisah yang mungkin sudah berkali-kali kita dengar. Bahkan mungkin dalam beberapa waktu menjelang hari ini kita pun pernah mendengar kisah tersebut. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, sesungguhnya Natal bukan hanya berbicara tentang kisah-kisah Natal yang seperti itu. Sesungguhnya inti Natal atau fokus Natal yang sesungguhnya adalah berbicara tentang kisah kasih Allah. Kisah kasih Allah yang dinyatakan kepada setiap kita. Natal pada dasarnya berbicara tentang hadiah kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Hadiah kasih Allah yang diwujudkan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, lahir menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara tentang Natal dan berbicara tentang kasih seperti apakah yang ingin kita renungkan dan kita pikirkan bersama-sama di dalam Natal ini? Saya dikasihi Tuhan, dari perenungan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan bersama-sama merenungkan arti kasih Natal dan menghidupkan kasih yang sesungguhnya itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih. Saudara, kasih yang dikisahkan atau kasih yang dinyatakan kepada kita atau yang kita rayakan di dalam Natal sesungguhnya berbicara tentang kisah kasih Allah yang dinyatakan kepada setiap kita. Natal sesungguhnya berbicara tentang kisah kasih Allah yang dinyatakan kepada setiap kita. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kasih, sesungguhnya kasih bukan hanya berbicara tentang sebuah konsep. Kasih sesungguhnya berbicara tentang pilihan dan tindakan. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, di dalam kedaulatannya, Allah kita punya hak untuk memilih apa yang harus dilakukannya dan apa yang ingin dilakukannya. Tetapi karena kasih-Nya yang besar kepada dunia ini,
Allah memilih untuk mengasihi dunia ini dan menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sudah dikasihi Tuhan, di dalam kedaulatannya Allah bisa memilih untuk tidak mengasihi dan tidak menolong manusia. Karena apa saudara? Karena sejak awal Allah sudah memberitahukan kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi dengan sengaja Hawa melanggar perintah Tuhan, manusia melanggar perintah Tuhan dan jatuh dalam dosa. Sudah Allah boleh memilih untuk tidak menolong manusia dan membiarkan manusia menanggung akibat dosa-dosa mereka. Akan tetapi sudah di dalam kasih-Nya Allah memilih untuk mengasihi manusia dan mengampuni dosa-dosa manusia. Allah memilih untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati menebus dosa-dosa setiap kita. Sudah ketika berbicara tentang menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus datang ke dunia ini, sudah itu bukanlah sesuatu yang mudah dan gampang. Karena apa saudara? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, berarti Dia harus meninggalkan surga yang nyaman. Dia harus membatasi dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, tetapi Dia merendahkan diri untuk menjadi manusia, seperti dicatat dalam Filipi yang kedua. Saya dikasihi Tuhan, di dalam keberadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus punya kuasa, tapi Dia membatasi dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Di dalam keberadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus bisa menikmati segala hal. Dia bisa hidup enak, Dia bisa hidup nyaman, tetapi Dia harus lahir dalam keadaan sebagai bayi yang miskin. Dia harus hidup sebagai seorang tukang kayu. So Dia bisa saja mau terbang kemana saja, Dia bisa ada di mana saja, tanpa harus berjalan kaki untuk melanjutkan dan mengerjakan pelayanannya. Tetapi Yesus memilih untuk menjadi miskin, untuk menjadi manusia, untuk merendahkan dirinya, dan untuk hidup di dalam bayang-bayang salib sampai akhirnya meninggalkan surga, terpisah dari Allah untuk mati di kayu salib. Dan saya dikasihi Tuhan, yang lebih menyedihkan adalah saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya. Siapakah orang-orang yang menerimanya saudara? Siapakah orang-orang yang dikasihi dan diselamatkannya? Saudara, sesungguhnya orang-orang yang menjadi objek kasih Allah, orang-orang yang menerima kasih Allah justru adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Orang-orang yang harusnya binasa, orang-orang yang sesungguhnya butuh juru selamat, tapi justru tidak peduli dan menolak Allah. Saudara dikasihi Tuhan, manusia berdosa seperti saudara dan saya, musuh Allah, lawannya Allah. Tetapi saudara, Tuhan Yesus datang untuk mengasihi dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus, juru selamat, datang. Orang yang dibutuhkan atau pribadi yang dibutuhkan itu datang menemui orang-orang yang membutuhkan juru selamat. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib, menebus dan mengampuni dan menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih Allah, sebagai orang-orang yang tidak pantas, orang-orang yang tidak layak menerima kasih Allah, bagaimanakah respon saudara dan saya? So, ketika kita berbicara tentang Natal, sesungguhnya saudara, betul Tuhan datang menyelamatkan kita, menjadi juru selamat, memberikan sukacita terbesar bagi setiap kita yang menerimanya. Tetapi bagaimana kalau kita berdiri pada posisi Allah, pada posisi Kristus, ketika Dia datang dan lahir di dunia ini, sesungguhnya Dia mengorbankan banyak hal, Dia melepaskan banyak hal, Dia melepaskan dan menyerahkan, merendahkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Dia mengorbankan, Dia mau jadi repot, Dia mau berkorban, Dia mau melepaskan segalanya. Dia mau sibuk, Dia mau menjadi lelah, Dia mau menjadi sakit hati, Dia mau menjadi melepaskan kekuasaannya demi apa saudara? Demi saudara dan demi saya. Karena itu sebab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Allah, bagaimanakah seharusnya kita hidup? Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Allah, seharusnya kita menjadi orang-orang yang tahu diri. Bagaimana kita menghargai kasih Allah dengan hidup benar sesuai dengan kasih, sesuai dengan kehendak Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ketika kita berbicara tentang Natal, sesungguhnya kita juga berbicara tentang kasih Allah yang dinyatakan melalui kita.
Kalau di bagian yang pertama kita berbicara bahwa Natal itu berbicara tentang kasih Allah kepada kita, saudara, dan di dalam Natal ini sesungguhnya kita juga sedang berbicara tentang kasih Allah yang dinyatakan melalui kita. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih, saudara, kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih itu. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia datang untuk memberikan hidupnya. Dan hidup yang diberikannya kepada kita adalah hidup yang berkelimpahan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas, Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup itu bukan hidup asal-asalan, tapi hidup yang berkelimpahan. Saya dikasihi Tuhan, dan sebagai orang-orang yang telah memiliki hidup Kristus, Kristus yang hidup di dalam kita, seharusnya hidup itu yang dinyatakan, hidup itu yang diwujudkan di dalam keseharian kita. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saya percaya bagi setiap kita yang punya anak, ya, kita yang punya anak-anak, kita akan senang gitu ya kalau tanya sama orang-orang, ini anak saya ini mirip siapa? Mirip papahnya apa mirip mamahnya? Oh ya mirip papahnya. Senang bener ya, ada anak saya pasti mirip papa. Kalau ditanya ini mirip siapa? Ini mirip mamahnya. Senang masih mirip mamahnya gitu ya. Nah saudara, tapi bayangkan kalau misalnya ditanya, ini anaknya, anak kalau menurut kamu ini anak saya ini mirip siapa? Mirip tetangga. Kira-kira kita perasaannya gimana ya? Gak enak bener ya. Nah, dan sedih sekali. Saya dikasih Tuhan, kalau kita punya anak, tentu kita sangat ingin anak kita hidup, punya karakter, punya kebiasaan, punya gaya hidup yang menyerupai kita. Bahkan saudara, anak-anak kita, wah kalau misalnya dibilang, wah anak kamu pinter ya, persis seperti kamu. Wah bangga banget kita ya. Nah, karena apa? Karena anak kita mencerminkan siapa kita. Saya dikasih Tuhan, demikian juga dengan Allah kita. Kalau Allah kita adalah Allah yang kasih, kalau dia adalah kasih, tentu Allah sangat ingin kita sebagai anak-anaknya hidup seperti Bapa kita. Anak yang mengasihi dan bisa menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Nah, sudah dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih, kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Karena kasih itu merupakan bukti kita ini berasal dari Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita membaca di ayat yang ke-12, saudara, kita, saudara dan saya dipanggil untuk mengasihi. Karena apa? Karena dari kasih itulah, dari kasih yang kita nyatakan, dari kasih yang kita wujudkan, orang-orang bisa melihat dan mengenal Allah. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, saya punya saudara yang tinggal di Cungpo ya. Selama hidup saya dari sejak lahir nggak pernah ketemu sama mereka. Baru ketika saya punya kesempatan belajar di Cungpo, saya ada kesempatan bisa ketemu sama mereka. Nah, mereka kan belum pernah ketemu saya ya, cuman lihat di foto, itu juga foto kecil. Kalau udah sampai setua gini, nggak pernah kirim foto, nggak tahu lagi gitu ya, wajahnya seperti apa. Jadi waktu kami ketemu pertama kali, saudara saya ini bisa percaya saya ini keluarganya. Dari mana saudara? Nah, keponakan saya tuh bilang ya, keponakan saya tuh lebih tua ya dari saya, dia bilang, saya tahu pasti kamu anaknya anak papa saya gitu. Dari mana? Dari leher, saudara. Leher saya ini garisnya banyak ya, sama seperti papa saya ya. Jadi saya tahu itu pasti anaknya papa saya gitu ya. Nah saudara, terus selama beberapa hari saya tinggal di sana ya, saudara, satu kali saya ini potong apel. Nah, saudara, potong apel, udah gitu mereka lihat, udah gitu dia bilang, kamu diajarin motong apel kayak gitu, kupas apel kayak itu sama siapa? Sama papa. Oh ya, benar, berarti benar kamu anak papa kamu katanya. Karena apa? Itu cara motongnya yang biasa dilakukan papa saya dan keluarganya ya. Motong kalau kupas apel tuh nggak boleh sampai potong kulitnya ya, terus sampai ke bawah. Yang diajarin dari kecil, saudara. Itu hanya beberapa hal, ya beberapa ciri yang dimiliki papa saya yang ada dalam diri saya. Orang bisa mengenal siapa dan percaya saya ini anak papa saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita punya karakter, kita bisa menunjukkan lewat karakter kita, keseharian kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahwa kita ini adalah anak Allah.
Dan kalau Allah adalah kasih, seharusnya saudara dan saya juga bisa mewujudkan kasih itu di dalam tindakan yang nyata. Sehingga orang-orang yang tidak bisa melihat rupa Allah dalam wujud secara fisik, orang-orang tetap bisa mengenal Allah. Dari apa, saudara? Dari kehidupan saudara dan saya yang menunjukkan dan mewujudkan kasih itu di dalam keseharian kita. Saya dikasihi Tuhan, ketika kita kembali merayakan Natal di tahun ini, ketika kita bersama-sama kembali merayakan kisah kasih Allah kepada setiap kita, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bagaimana menyalurkan, bagaimana memancarkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Allah dalam kehidupan kita, marilah kita menjadi orang-orang yang juga menyalurkan kasih Allah itu kepada sesama kita, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa mengenal siapakah Allah yang kita percaya, siapakah Allah yang menjadi Bapa kita, siapakah Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama meneruskan aliran kasih Allah ini, sehingga aliran kasih Allah ini bisa tersampaikan, bisa tersebar dan memenuhi seluruh bumi ini. Sudah dikasihi Tuhan, hidup kalau ini digambarkan sebagai hidup kita. Hidup kita, keseharian kita membutuhkan kasih. Dunia bisa menyediakan kasih, tetapi kasih yang ditawarkan dunia hanya bersifat sementara dan terbatas. Ketika kita menggunakannya dalam keseharian kita, karena kita membutuhkan kasih dalam kehidupan kita, cepat atau lambat kasih itu akan berkurang. Apalagi ketika orang-orang di sekitar kita membutuhkan kasih. Ketika orang-orang di sekitar kita mengharapkan kasih dari kehidupan kita, saudara, kasih itu harus dibagikan, kasih itu cepat ataupun lambat akan berakhir. Kasih itu cepat ataupun lambat akan berkurang, bahkan kasih itu cepat ataupun lambat akan menjadi habis. Hidup kita yang kering, hidup kita yang kekurangan kasih, tentu membutuhkan kasih. Sudah mungkin kita bisa berupaya mencarinya dari dunia ini. Kita berupaya memenuhi, mencarinya, memuaskannya, supaya kebutuhan kita akan kasih terpenuhi lagi. Tetapi kembali sama seperti semula. Ketika kita menggunakannya, ketika kita membagikannya, kasih itu pun akan habis. Karena kasih yang ditawarkan dunia bersifat terbatas dan sementara. Tetapi tidak demikian dengan kasih Allah. Saudara, ketika kita bertemu dengan Allah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara, kita akan mendapatkan aliran kasih itu secara berlimpah. Ketika kita percaya Tuhan Yesus dan aliran atau keran kehidupan kita terbuka, saudara, kasih itu akan memenuhi kehidupan kita. Kasih itu bukan hanya akan memenuhi hidup kita, tetapi justru akan membuat hidup kita menjadi berkelimpahan dengan kasih. Dan kasih yang berkelimpahan ini, saudara, adalah kasih yang juga seharusnya bisa kita bagikan. Seharusnya bukan hanya kita nikmati seorang diri, tetapi kita juga bisa bagikan untuk orang-orang yang di sekitar kita. Sehingga orang-orang yang kehausan, orang-orang yang kekeringan, orang-orang yang membutuhkan kasih, orang-orang yang mencari kasih itu bisa mendapatkannya melalui kehidupan kita, bahkan terlebih lewat kehidupan kita, mereka juga bisa dihantar untuk datang kepada sumber kasih itu, kepada sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dengan demikian, sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan, saudara dan saya hari ini di dalam Natal ini dipanggil untuk bukan hanya menjadi penerima kasih, tetapi juga bisa menjadi membagi atau agen kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Dan hari ini, jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sangat membutuhkan kasih, ketika saudara membutuhkan kasih dan kasih di dunia ini, apapun bentuknya, dari siapapun kita mendapatkannya tidak akan pernah bisa memuaskan kita, kecuali kita mendapatkannya dari Allah sendiri. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sudah kita akan mendapatkan sumber kasih itu dan kita akan dipuaskan, bahkan menjadi berkelimpahan di dalam kasih.
Saya dikasih Tuhan, karena itu di malam Natal ini, jikalau ada di antara Bapak Ibu saudara yang sedang beribadah di malam Natal ini, dan saudara masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan saudara, saudara membutuhkan kasih yang sejati, yang bisa menerima saudara apa adanya, yang bisa mengasihi saudara apa adanya, yang bisa mengampuni saudara, yang bisa memuaskan kebutuhan saudara akan kasih. Datanglah kepada Tuhan Yesus malam ini juga, saat ini juga, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, marilah pada malam hari ini kita bersama-sama memikirkan satu orang saja mungkin yang ada di sekitar kita, atau satu keluarga yang ada di sekitar kita yang hari ini ingin kita nyatakan, yang ingin kita kasihi. Mari kita memikirkan satu orang atau satu keluarga yang mungkin di dalam Natal ini ingin kita tolong, ingin kita hibur, ingin kita kuatkan, ingin kita beri, ingin kita layani. Dan saudara, pikirkanlah satu hal, tindakan nyata yang ingin saudara lakukan untuk menolong, untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang saudara ingat dan saudara pikirkan pada malam hari ini. Saudara, mari kita wujudkan kasih itu secara nyata. Karena kasih bukan hanya sebuah konsep, tapi kasih itu berbicara tentang pilihan dan tindakan. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih karena kasih-Mu yang besar. Engkau rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk datang lahir ke dunia ini, hidup di dalam bayang-bayang salib, bahkan menyerahkan hidupnya untuk mati di kayu salib, menyerahkan dan memberikan hidup kepada setiap kami. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami yang pada malam hari ini belum memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin membuka hati kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami ingin menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami dalam hidup kami mulai malam hari ini juga. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh rindu. Kami bukan hanya menjadi orang-orang yang egois, yang cuman mau menerima Yesus, menerima kasih Yesus dalam hidup kami, dan kasih itu berhenti di diri kami. Tapi tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang membagikan kasih itu juga secara nyata bagi orang-orang sekitar kami. Sehingga kasih Tuhan itu menjadi sempurna melalui kehidupan setiap kami yang dengan mewujudkan kasih itu kepada orang-orang sekitar kami. Berikan kami ketetapan hati, berikan kami kemampuan untuk mengerjakan apa yang menjadi tekad kami, untuk membagikan kasih, untuk menyatakan kasih kepada seseorang atau kepada sebuah keluarga yang kami pikirkan, yang kami doakan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Tuhan Yesus baik banget ya. Aisyah punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang banget sama Ai. Iya benar. Nah, Natal itu adalah kisah yang terindah, kisah cinta yang terindah. Itu adalah kisah tentang cintanya Tuhan pada manusia. Nah, sekarang setelah Ai tahu Tuhan Yesus sayang banget sama Ai, kira-kira apa yang mau Ai lakukan? Ai mau berdoa, mau terima kasih sama Tuhan Yesus. Bagus. Oke, kita berdoa kalau begitu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengasihi Ai, mengasihi Papa, mengasihi Mama, mengasihi semua orang di dunia ini. Aku juga ingin mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Aku juga mau mengasihi-Mu Tuhan Yesus. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one.
He has sent us His message of love and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have fallen astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the word of His love. Our Lord, our Savior, our King, Emmanuel, Prince of Peace, begotten to the fathers of love, born to set us free. Let heaven and earth sing His praises, His righteousness proclaim. Let every heart rejoice in His love and magnify His name. Let us tell the word of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have fallen astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world. Oh, let us tell the word of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the word, tell the word of His love. Tell the word of His love. The Story of Love mengingatkan kita akan kisah kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Biarlah The Story of Love, kisah kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita, boleh memampukan kita bukan hanya bagaimana Allah yang mengasihi kita, tetapi kita juga boleh menyalurkan kasih itu kepada sesama kita. Bersyukur sekali di dalam masa-masa sulit ini begitu banyak jemaat yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Di dalam situasi yang sulit, jaga jarak, dan dengan menggunakan masker, mereka tetap semangat melayani Tuhan. Bersyukur untuk setiap jemaat
yang boleh memiliki semangat untuk melayani Tuhan di masa-masa yang sulit. Biarlah Tuhan yang terus memberkati dan mengasihi setiap jemaat Tuhan yang ikut terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah kasih Tuhan yang besar itu terus mengalir di dalam diri kita untuk dibagikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Christmas is a time to love. Christmas is a time